Halo, Jalam Kardus United. Jadi hari ini saya sebagai fans Kardus United akan memberikan informasi mengenai Manchester United. Jadi berita yang ingin saya sampaikan kepada kalian penonton Kardus United adalah 5 perubahan di Manchester United setelah kedatangan Ralf Rangnick. Jadi kita akan membahas perubahan besar yang dilakukan oleh Rangnick setelah dia menjadi pelatih sementara di Manchester United. Kita tahu bahwa Ralf Rangnick datang ke Manchester United menggantikan Ole setelah penampilan buruk yang diberikan Ole kepada Manchester United yang tersiok-siok pada awal musim. Walaupun sempat menang menakjubkan melawan Leeds United, tapi itu adalah pertandingan kemenangan terbesar saat musim ini datang. Dan setelah itu penampilan Manchester United sangatlah buruk. Dan maka dari itu setelah Manchester United dibantai 0-5 oleh Liverpool dan dikalahkan oleh Wolves, akhirnya Ole pun dipecat dan digantikan oleh Ralf Rangnick dari Jerman. Setelah kedatangannya Rangnick ke Manchester United, dia memberikan perubahan yang sangat besar, walaupun hanya 2 kali pelatihan, dan itu pun dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, antara 1,5 hari untuk latihan, dan memberikan dampak yang sangat positif bagi Manchester United dari segi permainan yang berubah, dari segi taktik yang berubah. Semua yang kita lihat pada zaman Ole, semuanya berubah. Dan kali ini saya akan memberikan 5 perubahan besar yang diberikan atau yang dilakukan Rangnick setelah kedatangannya menjadi manajer Manchester United. Oke, yang pertama adalah saya lihat dulu perubahan Rangnick. Ya. Oke, yang pertama adalah peran baru yang diberikan Fred, sang gelandang Manchester United yang tidak pernah tergantikan, dan Scott McTominay. Jadi Rangnick memainkan pemain ini di lini belakang dengan disiplin, dan itu menjadi sesuatu yang sangat membantu untuk Manchester United dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Lini belakang Manchester United diberikan sedikit lebih maju, jadi peran Fred dan McTominay diberikan ruang yang lebih maju agar dia bisa memberikan pressing, memberikan tekanan, dan memberikan crossing yang apik untuk memotong bola yang akan diberikan kepada pemain-pemain Manchester United. Jadi peran yang diberikan oleh Rangnick kepada Fred dan McTominay adalah dia diberikan kebebasan dalam lini tengah. Artinya dia bisa membantu serangan dan dia juga bisa bertahan. Jika Fred meninggalkan posnya, maka McTominay akan mengcover. Kenapa Fred dan McTominay bisa berkontribusi sangat bagus di Manchester United dalam 3 pertandingan terakhir? Tidak, dalam 2 pertandingan terakhir, karena di melawan Young Boys adalah pemain lapis kedua semua. Karena lini pertahanan Manchester United sangatlah rapat. Beda pada zaman Ole, jadi antara lini tengah dengan back itu kurang koordinasi dan kurang komunikasi. Makanya sering terjadinya counter, sering terjadinya crossing yang akan menyebabkan gol kepada musuh. Itu yang membuat pada zaman Ole, Fred dan McTominay kelihatan sangat cupu dan sering disalahkan di saat Manchester United dan tidak menang dan tidak bisa membuat gol dan memberikan umpan, karena Fred dan McTominay ini, saya rasa ini memberikan tekanan karena dia tidak diberi kekuasaan atau diberi kebebasan untuk melakukan serangan ataupun bertahan. Kita lihat saja waktu Manchester United menang melawan Crystal Palace. Lihat,
kontribusi Fred dan McTominay itu sangatlah bagus. Pada artinya, jika Fred melakukan pressing dan memotong bola, McTominay sebagai tandemnya akan memberikan ruang untuk Fred untuk maju, sedangkan McTominay tidak melakukan hal yang sama pada Fred. Jadi dia lebih ke bertahan. Jika McTominay melakukan serangan, itu pun yang akan dilakukan oleh Fred. Maka dari itu perubahan yang sangat besar diberikan Rangnick untuk Fred dan McTominay. Dan yang tidak lebih skalanya juga adalah lini pertahanan Manchester United sangatlah solid waktu melawan Crystal Palace. Ya walaupun sih waktu melawan Norwich pertahanannya kita buruk dan untung saja Norwich tidak bisa mencetak gol, tapi itu adalah sebuah kemajuan yang sangat besar karena lini pertahanan Manchester United sangatlah bagus dan sangat terkoordinir dan komunikasinya juga sangat bagus. Dan tidak kalah juga dengan David De Gea, dia melakukan penyelamatan walaupun dia sedikit keteteran. Keteterannya gimana? Karena lini pertahanan kita kurang konsisten, kurang fokus, dan itu menyebabkan mungkin De Gea memberikan tenaga ekstra untuk pertandingan waktu melawan Norwich, karena di 15 menit terakhir ya diobok-obok terus Manchester United, dan untung itu tidak terjadi gol. Jadi itu adalah perubahan yang diberikan, yang terjadi di Manchester United saat ini. Dan yang kedua adalah back sayap Manchester United lebihlah disiplin di bawah asuhan Rangnick. Ya, itu benar. Karena waktu zamannya Ole, tandem andalan Ole itu adalah Luke Shaw dan AWB. Kita tahu AWB memang tackle-nya sangatlah bagus, sangatlah bersih, tetapi seorang back sayap tidaklah hanya bisa bertahan, dan tujuan utama dari sayap di bawahan Ole itu di Manchester United, di kanan kita mati. Jadi kita hanya mengandalkan Luke Shaw aja untuk melakukan crossingnya, karena Luke Shaw sangat bisa melakukan crossing. Sedangkan AWB kurang sekali bisa melakukan crossing yang tajam ke gawang musuh. Jadi itu yang kekurangan AWB. Dan setelah Rangnick datang, ini lini back sayap ini diganti oleh Telles yang bisa menggunakan kaki kirinya untuk crossing. Tendangan bebasnya juga bagus. Dia diberi kesempatan untuk main. Dan di kanan dipilihlah Dalot. Dalot itu adalah pemain pinjaman dulu waktu dia dipinjamkan ke AC Milan, dan terbukti kontribusinya sangat baik di AC Milan. Dia memberikan assist, dia mencetak gol dalam pertandingan yang dijalankan oleh AC Milan, dan itu diberi kesempatan oleh Rangnick, dan terbukti back sayap Manchester United sangatlah produktif. Baik itu melakukan crossing, serangan, pertahanan, itu sangat-sangatlah bagus. Beda halnya waktu zaman Ole yang tidak mencari dan tidak memberikan kesempatan kepada Dalot untuk bermain, hanya mengandalkan AWB saja di lini pertahanan di sebelah kanan, di sayap kanan. Jadi Rangnick ini memberikan atau bisa melihat potensi pemain, dan dia merotasi pemain apakah layak untuk bermain, apakah tidak untuk bermain. Jadi Rangnick ini sangat pintar untuk memilih pemain. Maka dari itu, waktu melawan Crystal Palace, kita bisa lihat serangan-serangan Manchester United murni dari sayap. Dan pada gol yang terjadi atau crossing yang terjadi itu dilakukan dari sayap kanan juga. Jadi di zamannya Rangnick ini perubahannya sangat signifikan pada saat lini serang Manchester United. Kita bisa lihat pada AWB yang kurang bisa memberikan crossing dan kurang bisa memberikan tekanan karena permainannya sangat gampang untuk dibaca. Jadi beda untuk Dalot, dia bisa masuk ke kotak pertahanan, dia bisa memberikan crossing, dia bisa memberikan trupas-trupas yang manja untuk pemain Manchester United. Karena dia kurang diberinya kesempatan, jadi kemampuannya itu belum
keluar leluasa. Maka dari itu mungkin di Rangnick, di zamannya Rangnick ini akan diberikan kesempatan lagi dan bisa diberikan pengembangan untuk pressingnya, untuk crossingnya, apa yang harus dilakukan. Jadi itu perubahan yang sangat besar pada zamannya Rangnick saat ini. Dan untuk yang ketiga adalah pressing yang kuat. Kita bisa lihat saat perubahan kemanajeran Rangnick di saat match pertama lawan Crystal Palace, lihat pressing yang diberikan pemain Manchester United kepada pemain Crystal Palace itu sangatlah bagus, walaupun hanya sedikit jam latihan ya, tapi pressing, crossing, kontrol untuk merebut bola itu sangatlah bagus. Kita tidak bisa melihat pada zamannya Ole. Pada zamannya Ole lebih melihat atau lebih menunggu bola dan melakukan counter untuk mencetak gol. Itu adalah kemampuan yang berbeda antara Rangnick dengan zamannya Ole. Jadi itu kita bisa lihat dari permainan pertama, walaupun di match kedua di EPL melawan Norwich City permainannya kurang pressingnya kurang ketat. Saya yakin nanti ini akan diberi masukan lagi oleh Rangnick, diberi pelatihan lagi supaya sistem yang dia inginkan bisa berjalan. Oke, yang keempat adalah pertahanan yang sulit. Ya, saya setuju karena rotasi pemain saat ditangani oleh Rangnick sangatlah bagus. Contohnya, di saat bola ada di kanan, para pemain akan condong ke kanan dan begitu juga sebaliknya, jika bola ada di area kiri, pemain akan condong ke area kiri. Jadi pertahanan solid dan komunikasi antara Miguel dan Lindelof dan Telles juga waktu lawan Arsenal sangatlah bagus. Dalot juga pertahanannya sangat bagus, sering mengkat bola saat terjadinya serangan balik. Itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain atau para fans Manchester United, karena kita bisa tahu karena pertahanan waktu zaman Ole adalah sangatlah kurang sekali dari segi pertahanan. Untung saja kiper sangat bagus, bisa men-shape tendangan-tendangan dari lawan. Jika seandainya kipernya bukan De Gea, berapa gol lagi akan terjadi di gawang Manchester United. Jadi itu adalah perubahan keempat yang terjadi, dan perubahan yang terakhir adalah Rangnick sangatlah to the point, jadi menawarkan front non diplomatik. Beda sama zaman Ole, dia sangat pintar mengolah kata-kata, sangat baik, memberi alasan sangat bagus, kalau terjadi apa-apa dia mengolah kata-katanya itu sangat bagus sekali. Beda sama Rangnick, to the point saja. Pada zamannya Ole, saat Pogba ingin pindah, ingin keluar dari Manchester United, dia ditahan. Jadi Ole itu menahan agar pemainnya tidak keluar. Beda sama zaman Rangnick. Sekarang saat agent Pogba ingin pemainnya cabut atau pergi, Rangnick mempersilahkan, silakan. Kalau Anda tidak ingin bertahan di Manchester United, silakan pergi. Dan itu terjadi juga pada Anthony Martial. Agentnya juga memberikan kode bahwa pemainnya ingin cabut, jadi dia tidak ingin bermain di Manchester United, dan Rangnick sudah poin aja dalam konferensi pers, dia menyatakan kalau ingin keluar dari Manchester United silakan. Kita masih punya potensi berbakat yang ada di Akademi Manchester United yang kita bisa lihat waktu pertawan di Champions League, semua pemain di lapis 2 main, dan itu semua pemain Akademi Manchester United. Jadi itu saja perubahan yang diberikan Rangnick. Jadi sekian dulu dan terima kasih sudah menonton Kardus United, dan saksikan terus update berita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.